Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 12 dengan tema Hormatilah Tuhan dan Allahmu. Yoas merupakan seorang raja pada tahun ke-7 zaman Yehu. Yoas memerintah selama 40 tahun lamanya. Nama ibunya adalah Zibia dari Berseba. Yoas juga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada mengajar dia. Ia dinobatkan menjadi raja ketika berumur 7 tahun. Yoas juga merupakan seorang raja yang mudah untuk dipengaruhi. Terbukti ketika dia masih diajar oleh Imam Yoyada, ia melakukan perbuatan yang baik juga. Tetapi sebaliknya, Yoas juga pernah melakukan pembunuhan terhadap anak Imam Yoyada, yaitu Zakaria. Dikarenakan Zakaria pada saat itu mengingatkan mereka untuk tidak menyembah kepada raja, melainkan tetap pada Tuhan Allah mereka. 2 Tawarik 24 ayat 21-22. Setelah kematian Imam Yoyada. Meskipun begitu, sebelum terjadi kematian pada Yoyada, Yoas benar-benar menghormati Tuhan dan Allahnya. Bagaimana cara terbaik untuk menghormati Tuhan dan Allah kita? Yang pertama, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat kedua. Meskipun Yoas pernah membunuh Zakaria, anak dari seorang Imam Yoyada, namun saat Imam Yoyada masih hidup, Yoas pernah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Imam Yoyada pada saat itu dikarenakan bentuk cintanya kepada Tuhan. Ia menginginkan orang yang kelak menjadi raja atau atas Yerusalem dapat membawa rakyatnya untuk menghormati Tuhan dan Allahnya. Terbukti ketika dia melihat rumah Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, ia menggunakan uang itu untuk membangun rumah Tuhan tersebut dan memperbaikinya. Bukan hanya itu saja, Yoas pun tahu mana hak yang harus terimanya untuk membangun rumah Tuhan dan untuk para imam yang ada di rumah Tuhan tersebut. Ayat 16. Apa yang dilakukan Yoas ini menunjukkan bahwa ia benar-benar menghormati Tuhan dan Allahnya dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan atau bait Allah. Yang kedua, tidak mengambil miliknya Tuhan. Ayat 18. Namun ada dari tindakan Yoas yang memang tidak patut untuk kita lakukan pada 2 Raja-Raja 12 ini, yaitu dia mengambil persembahan yang sudah dikuduskannya oleh para leluhurnya dan diberikan kepada Hazael Raja Aram dengan tujuan agar mereka tidak menyerang Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Yoas mungkin sebagai bentuk kepanikannya tatkala bangsa mereka diserang oleh bangsa lain. Namun sejatinya hal itu tetaplah tidak benar, sebab ia sudah mengambil persembahan yang bukan miliknya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, apa yang sudah miliknya Tuhan tidak baik jika kita menggunakannya, sebab sudah jelas tertulis dalam Malaiki 3 ayat 10 untuk kita memberikan persembahan dari apa yang sudah kita dapatkan, dan tentunya juga memberikan dengan sepenuh hati tanpa bersungut-sungut. Dari kisah Yoas sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa menghormati Tuhan dan Allah kita itu dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, meskipun tidak ada yang melihat atau membimbing kita dan tidak mengambil miliknya Tuhan. Karena apa yang kita lakukan tetap mata Tuhan melihat dan tertuju kepada umatnya, karena dia selalu ada. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.